pack your bag and go. Udah selesai. Tapi saya ngasih contoh. Setiap kali saya pergi ke stasiun segala, saya naik kereta biasa, ya. Hmm. Makan bersama mereka di warung dan sebagainya. Nah, itu mereka juga merasa bahwa oh, ini yang betul begini. We have to work efficiently, ya. We have to work effectively. Itu. Baik, saya sudah sampaikan di Instagram saya, di Twitter saya akan berhasil mendapatkan kesempatan yang sangat berharga untuk mewawancarain orang yang menjadi inspirasi saya pada saat saya mendapatkan kepercayaan menjadi Dirut TVRI. Karena saya kagum betul bagaimana sahabat saya ini, teman saya ini, sama-sama akuntan kami, Pak Ignatius Yonan merubah KAI. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang, apa kabar Pak? Baik. Tambah ya, pensiun. Iya betul. Pensiun Pak, pensiun. Masih muda loh Bapak, itu masih 57 tahun kok udah pensiun Pak. Lah, habis bagaimana? Udah di pensiun, jadi kerjaannya sekarang komisaris saja gitu kan, kerjaan orang tua. Udah belum tua lah. Bapak komisaris di Unilever sekarang ya Pak? Iya, sekarang salah satunya di komisaris Unilever, ada berapa lah kerjaan advisory gitu-gitulah. Jadi nggak terlalu sibuk juga karena juga COVID ya. Oh, banyak berkebun saya dengar ya Pak ya? Berkebun juga ya hobi lah ya. Aha. Mencoba sesuatu yang saya nggak pernah lakukan gitu, kira-kira berhasil nggak gitu. Nanam apa aja Pak? Kangkung, bayam tak dengar ya Pak? Sawi ngono ya? Kangkung, bayam, sawi, selada ya. Aha. Selada macam-macam gitu. Nanti kalau Pak Helmi mau kasih alamat rumah, nanti panen. Saya Sabtu ini rencananya panen lagi, saya kirim deh. Siap. Aku tahu katanya 2000 titik itu hasilnya oke toh Pak. Nggak mungkin dikonsumsi sendiri toh? Nggak mungkin. Itu dibagi-bagi Pak. Karena ini memang tidak komersial ya. Saya bagilah ke kawan-kawan yang mau dan sebagainya. Banyak Pak. 2000 titik itu kalau ditimbang, sekali panen itu mungkin ada 80 kilo Pak, 90 kilo. Kalau sayur banyak 80-90 kilo Pak. Pak Yonan, saya tadi membuka pertanyaan kepada netizen dan ada yang masuk mengirim ke Japri saya langsung. Sebenarnya kemarin itu berharap Pak Yonan masuk lagi di kabinet gitu. Dan banyak yang mempertanyakan, ada yang aduh kok Pak Yonan tidak masuk lagi, piye iki. Gimana Pak tanggapan Bapak? Ya kan sebenarnya tugas di kabinet itu kan amanah ya. Jadi kalau amanah ya saya pikir biar saja Bapak Presiden yang memutuskan, beliau membutuhkan pembantu yang seperti apa sesuai dengan kondisi yang harus dijalani dan dihadapi oleh Bapak Presiden. Saya kira itu aja sih. Saya sih ya kalau amanah kan bukan karir, bukan cita-cita ya. Jadi nggak perlu dijadikan cita-cita, juga nggak perlu dikejar gitu. Ya udah ya. Jadi kalau amanah ya selesai gitu aja. Dapat uang pensiun ya alhamdulillah gitu ya. Gitu. Gede Pak uang pensiunnya Pak. Uang pensiunnya lumayan Pak. 3.341.000 Pak sebulan. Potong pajak net itu. Sudah net. Itu sudah net. Itu yang saya lihat dari Pak Yonan gitu, legowo gitu ya. Bapak pernah di reshuffle ya, sebelumnya tenang-tenang aja, diangkat kembali, kemudian tidak diteruskan di periode berikutnya. Pak Yonan ikhlas saja melakukan ya Pak ya? Ya, kan kalau amanah ya harus ikhlas Pak. Kan amanah ini untuk bangsa, untuk negara. Jadi ya kalau selesai ya sudah selesai gitu aja. Udah saya ya kerja lain lah gitu ya. Saya juga kalau udah selesai ya udah saya kerja kembali ke swasta aja gitu. Jadi komisaris di Unilever ya ada berapa kerjaan gitu di swasta sebagai penasehat gitu dan sebagainya. Cukup Pak. Itu aja sih. Kalau sebagai eksekutif lagi saya masih belum kepikiran. Ya, itu yang saya mau tanyakan. Bapak, usia Bapak kan pada saat selesai dari kabinet itu kan sekitar 56 ya Pak ya, betul ya? 56 tahun dan menurut saya 55, 56 masih muda lah. Bapak nggak tertarik
Saya tahu Bapak pasti banyak ditawarin di jabatan-jabatan eksekutif ya Pak. Tidak tertarik lagi? Begini, Ya. mungkin belum ada yang pas ya Pak ya. Hmm. Mungkin belum ada yang pas. Jadi kan hampir sepanjang karir saya itu kan dari saya kerja 33 tahun itu ya 12 tahun di BUMN, 5 tahun di birokrasi, ya juga kira-kira 17 tahun, 16-17 tahun itu saya kerja di swasta Ya. dan itu juga mayoritas di multinasional ya. Ya, Jadi tahu kita. mungkin kalau kerjanya di swasta nasional saya kok kurang biasa ya gitu ya. Hmm. Pernah sih coba sekali 2 kali tapi kok kurang cocok gitu. Jadi saya pikir ada tawaran yang besar ya, multinasional atau yang sangat Hmm. sangat global gitu mungkin sih saya tertarik juga gitu. Tapi kalau enggak ya udah enggak usah lah. Ya. Sekarang enjoy ya Pak, rapatean ya. Pak, saya mengingat menyebut nama Pak Yonan itu tidak bisa lepas dari PT KAI Pak ya. Karena saya itu yang orang menganggap fenomenal walaupun Pak Yonan itu luar biasa sebelumnya di Citibank sebagai banker gitu, direktur yang susah juga orang Indonesia bisa menjabat itu, dan Pak Yonan kemudian ditarik oleh Pak Dahlan Iskan kalau nggak salah ya Pak ya. Pak Sofyan, Pak. Oh, Pak Sofyan Jalil, ya sorry, Pak Sofyan Jalil untuk memimpin KAI, dan ini fenomenal Pak, karena sebelum Bapak itu tidak ada orang yang bisa membereskan persoalan di PT KAI tahun 2009 waktu itu ya Pak ya. Betul, Februari 2009. Ya, ini Pak, saya ketitipan pertanyaan Pak, walaupun saya pernah dengar Bapak cerita ini, karena saya sampaikan kemarin pun saya kirim Pak, saya bikin YouTube konten saya bahwa saya belajar ilmu memimpin mentransformasi TVRI itu dari Pak Yonan. Saya ingat betul seminggu setelah saya dilantik, saya mencari Pak Yonan dan saya diterima. Pak Yonan waktu itu melakukan sharing session di SDM ya Pak ya. Dan ilmu yang saya dapat dari Pak Yonan yang saya pakai pada saya memimpin TVRI itulah leader has to be seen. Bahwa pemimpin itu harus terlihat. Saya tidak mau banyak ngomong, Pak Yonan, Pak banyak mau cerita Pak. Apa kunci Bapak bisa mentransformasi KAI Pak? Jadi sebenarnya begini, memimpin KAI ini satu tantangan yang sebenarnya tidak semua orang atau banyak sekali orang itu yang waktu saya mulai ditugaskan itu sanksi. Apakah kereta api itu bisa berubah atau tidak ya? Karena secara kultur atau secara tradisi sudah puluhan tahun sejak Orde Baru ya, itu sudah puluhan tahun atau bahkan sejak Orde Lama sebelumnya itu kereta api ya begitu ya, stasiun ya begitu ya, tidak tertib, tidak steril ya, dan acak-acakan dan sebagainya. Nah, berapa hal yang saya lakukan adalah yang pertama itu saya memberikan semangat atau contoh atau penjelasan kepada semua orang yang saya pimpin itu urgensinya untuk berubah. Waktu saya katakan ini kereta api ini harus berubah sesuai zaman, karena zaman sudah berubah, kereta api nggak berubah. Semua pembantu saya, semua direktur saya, semua senior di kereta api bilang, Pak nggak usah berubah. Bapak coba lihat, saya waktu itu diajak ke stasiun Kiara Condong di Bandung, waktu pagi, waduh, penumpangnya juga luar biasa penuh. Ya. Lalu 2 hari kemudian saya ke stasiun Senen, ke stasiun Bogor, ya, ke stasiun Cilebut, ya, semua mengatakan, loh, coba Bapak lihat, kereta api itu nggak usah berubah, Pak. Wong penumpangnya coba segitu banyak. Iya, tapi saya bilang ini layanannya hancur. Saya bilang satu hari kalau kereta api nggak mau berubah akan ditinggal, ya, akan ditinggal oleh bangsa, ditinggal oleh masyarakat dan sebagainya. Mereka nggak percaya, mereka bilang kereta api nggak usah berubah. Ini tantangan berat karena setiap pemimpin menurut saya itu bisa berhasil kalau dia dipercaya oleh orang-orang yang dia pimpin, bahwa dia akan mengatakan atau membawa perubahan itu jadi baik. Oke,
Saya bilang begini, wah ini challenge-nya besar sekali. Saya ajak berapa staff ya, sampai saya ke bawah ya, ke juru langsir, ke tukang penjaga pintu perlintasan dan sebagainya. Mereka juga bilang, Pak ini berubah buat apa? Kita ini nggak ada saingan. Nah, saya bilang salah. Tidak ada saingan itu salah. Kenapa? Misalnya saya Jakarta Surabaya. Kalau kereta Jakarta Surabaya, Jakarta Jogja, Jakarta Malang, itu saingannya apa? Itu penerbangan yang low cost carrier dan bis malam. Kalau Jakarta Bandung lebih banyak saingannya. Ada travel, ada pesawat terbang, ya, ada juga bis, ya, ada kendaraan pribadi waktu itu. Ya. Ya. Coba mana nggak ada saingan? Kalau yang dalam kota, misalnya KRL Jabodetabek yang naik-naik di atas-atas segala, saingannya banyak. Ada bis, ada ojek, ya, ada kendaraan, ada motor dan sebagainya. Ini adalah moda transportasi. Ya. Nah, lalu mereka bilang, loh memang kalau berubah kita dapatnya apa? Nah, ini dia. Waktu itu saya kasih contoh di minggu pertama itu saya ngobrol dengan kepala stasiun Gambir. Kepala stasiun Gambir itu adalah kepala stasiun yang paling senior di antara seluruh kepala 750 stasiun di Indonesia. Namanya Atta Sudarta, sudah pensiun sekarang. Saya tanya, total dapatnya itu sebulan berapa? Apapun lah namanya, mau uang apa, kayak uang jabatan, kayak apa, tunjangan jabatan, mau gaji pokok, tunjangan istri, terserahlah. Ya, Take home pay ya. maunya berapa dapatnya. Hmm. Beliau mengatakan 2.750.000 sebulan. Masya Allah. Saya bilang, kalau 2.750.000 sebulan sebagai kepala stasiun Gambir, itu you pasti bertindak tidak baik. You pasti nyolong kiri kanan dan sebagainya. Tiga, bagaimana saya menghidupi anak saya 3 kepala stasiun Gambir, take home pay-nya juga sehari nggak ada 100.000 rupiah. Itu tahun 2009, Pak. Nah, saya bilang, oke, kita ubah. Wah, tantangannya berat, Pak. Karena hampir semua itu kan ASN, Pak, ya. Ya. Jadi aparatur negara, kecuali yang masuk baru-baru. Saya ngadep 2 menteri, Pak Sofyan Jalil dan Pak Yusman Syafi'i Jamal. Pak Yusman sekarang menjabat Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia. Saat ini, waktu itu Menteri Perhubungan. Lalu kedua menteri bilang nggak setuju. Karena apa? Saya usulkan kita perubahan struktur penggajian. Wah, nggak ada yang setuju. Nggak ada yang setuju sama sekali. Saya bilang gini deh, yang saya mau rubah itu tunjangan kinerja. Dan tunjangan saya ciptakan satu itu tunjangan operasional. Kenapa? Orang kalau penghasilannya sangat tidak cukup pasti kerjanya hancur-hancuran. Ya. Beliau menteri berdua bilang ya ini kereta api tidak punya uang. Kalau yuk rubah begini langsung cepat bangkrut. Saya bilang gini Pak, kasih saya 1 tahun deh. Kalau tidak berubah saya dipecat. Pak Sofyan akhirnya bilang gini, jangan minta subsidi pemerintah tambahan. Oke siap. Dia tanya, uangnya dari mana? Saya cari dari pekerjaan di kereta api, Pak. Masa bisa? Loh, ya kita coba, Pak. Bapak kan nggak pernah jadi direktur di Citibank. Saya kan pernah, ya kan? Lain, ya kan? Oke, terus. Saya bilang ke rekan-rekan saya bahwa satu, penghasilan tunjangan kinerja harus dirubah. Yang kedua, yang operasional di lapangan itu harus dapat tunjangan tersendiri. Jangan sampai yang duduk di belakang meja di kantor yang cuma duduk-duduk bikin rencana, meriksain kerjaan orang, ya, meriksa dokumentasi itu penghasilannya lebih besar dari yang di lapangan. Ya. Kereta api itu pekerjaan fisik dan pekerjaan tulis menulis. Nah, diciptakan ribut tapi grassroots dukung Pak. Ya, karena grassrootsnya di lapangan. Yang di kantor kan cuma 3%. Dukung. Oke, kita rubah pelan-pelan. Singkat kata, dari kompensasi itu waktu saya pergi dari kereta api akhir Oktober 2014, kepala stasiun Gambir itu take home pay-nya 25 juta kira-kira. Naik Hampir 10 kali 10 kali lipat. Pak naiknya. Hampir 10 kali. Sekarang mungkin kira-kira take home pay ya Pak ya. Ya. Nah, sekarang mungkin 30 juta lah. Mungkin sekarang 30
juta lah kira-kira gitu take home-nya. Nah, pemimpin terus Bapak tanya, hasilnya apa Pak? Loh, bisa semua orang lihat hasilnya. Kereta api sampai hari ini setelah saya tinggal juga tetap jalan. Siapapun yang ganti saya. Ya. Mau kerja, mau nggak kerja, terserah. Ya. Kereta api nggak akan bisa berubah lagi. Karena SOP-nya udah dibikin. Dan semua orang percaya di kereta api. If you serve good, kalau you melayani dengan baik, itu you berpenghasilan baik. Itu yang saya ciptakan. Nah, saya kasih contoh, Pak. Saya kasih contoh. Waktu kepala stasiun Gambir itu, ini salah satu contoh aja. Kepala stasiun Gambir itu take home pay-nya 2.750.000, hasil parkiran stasiun Gambir itu sehari 3 juta, Pak. Hasil parkir itu kan Gambir ada parkirannya ya, stasiunnya itu. Dapatnya 3 juta, Pak. Nah, kita buktikan dinaikkan pelan-pelan selama 5 tahun penghasilannya. Nah, waktu saya pergi, kepala stasiun Gambir take home pay-nya 25 juta. Tahu nggak hasil parkirnya itu sehari berapa, Pak, stasiun Gambir? Berapa? Hasil parkirnya itu dari 3 juta naik menjadi 100 juta, Pak, sehari. Menjadi 100 juta. Naik 30 kali parkiran aja, Pak. Sehari. Karena ditertibkan ya, Pak? Ya. Karena ditertibkan. Karena sistemnya jalan, semua nggak mau main. Orang itu nggak ada, Pak, yang mau main itu nggak ada. Ya. Kepala stasiun Gambir juga bilang, Pak, sekarang saya itu juga senang sekali, terima kasih ke Bapak. Saya tuh bisa ngasih makan anak saya itu dengan uang halal, Pak. Nah, itu loh. Itu yang penting. Dulu kalau Bapak lihat ya, kecelakaan di perlintasan kereta api yang dijaga aja. Jangan bilang nggak dijaga. Yang dijaga aja. Di perlintasan resmi yang dijaga. Itu kecelakaannya tiap hari itu banyak sekali. Kenapa? Karena jaga perlintasannya itu di samping ngantuk, dia kerja nyambi, kalau nggak dinas dia jadi tukang ojek dan sebagainya. Jadi waktu jaga dan sebagainya. Semangatnya nggak ada, karena penghasilannya kurang. Kalau Bapak lihat dulu, perlintasan kereta api yang paling bahaya itu di mana? Di Jakarta. Itu di stasiun perlintasan di stasiun Senen. Waduh Pak, itu 2 hari sekali pasti makan korban. 3 hari sekali makan korban banyak. Nah, saya ngobrol dengan penjaga pintu, terimanya sebulan berapa? 1.500.000. Masya Allah. Ya nggak cukup, Pak. Kerja berapa tahun saya tanya? Saya kerja, dia bilang saya kerja 18 tahun. Loh 18 tahun kerja itu terimanya 1.500.000. Bertanggung jawab atas keselamatan lalu lintas di situ. Oke, perbaiki. Sekarang kalau Bapak cek, penjaga perlintasan di Jakarta minimal terimanya 8 sampai 10 juta. Membaik, layanannya membaik, ya, pekerjaannya membaik dan sebagainya. Itu yang menurut saya lakukan. Yang kedua, yang dilakukan gini. Dan angka kecelakaan turun ya, Pak? Oh, turun banyak, Pak. Turun banyak. Pelayanan juga sangat membaik. Kayak misalnya toilet jadi lebih bersih, keretanya lebih rapi, ya bertahap lah, ya, bertahap. Nah, bertahap ini saya kasih contoh. Saya kirim orang-orang kepala stasiun, ya, petugas kebersihan tuh kirim ke hotel. Bersihkan hotel tuh bagaimana? Jadi lebih bersih, keretanya lebih rapi, ya, bertahap lah, ya, bertahap. Nah, bertahap ini saya kasih contoh. Saya kirim orang-orang kepala stasiun, ya, petugas kebersihan tuh kirim ke hotel. Bersihkan hotel tuh bagaimana? Lalu juga saya kirim misalnya sekolah, ya, ke Prancis, ya. Sekolah ke SNCF di Prancis. Itu dia bisa belajar bagaimana Prancis itu mengelola kereta api. Kan kulturnya sama. Orangnya seenaknya gitu, buang kotoran di subway dan sebagainya. Udah, belajar di sana, ya. Saya kirim ke Tiongkok, lihat perkereta api yang di sana. Saya ke Jepang, ya. Ngirim itu bukan yang di level tinggi, ya. Saya kirim semua orang yang kerjanya dalam 6 bulan terakhir itu dinilai terbaik di bidangnya. Jadi termasuk penjaga pintu perlintasan kereta, Pak. Oh gitu ya, Pak? Yang sekolahnya belum tinggi ya, Pak ya? Tukang parkir stasiun, iya. Ya dulu gini, orang sekolah tinggi itu kan, silakan. Dulu kalau nggak salah Pak Yonan mengatakan bahwa profil dari pegawai KAI itu banyak sekali yang tamat SMP, SMA justru lebih banyak ya Pak ya? Begini, waktu saya masuk itu pegawai tetap ya, nggak usah pegawai kontrak ya.
Pegawai tetap itu sekitar 24.600, 24.700. Iya. Yang lulusan SD itu 9.600, Pak. Lulusan SD itu, Pak. Terus, ya. 30% lebih itu lulusan SD, Pak. Kalau enggak hampir 40%. Lulusan SMP-nya 9.600, lulusan SMP-nya 6.700, Pak. Jadi SD sama SMP itu jumlahnya dari 24.000 itu 16.000 lebih, Pak. Kalau sarjana sih nggak ada 200 kali termasuk saya dari 24.000. Bagaimana ngajarin orang yang cuma sekolah SD atau SMP yang umurnya sudah 40 lewat atau bahkan 50 tahun? Bagaimana mau ngajarin itu? Ya, saya bilang kita harus tetap semangat gitu. Ya, saya percaya orang itu bisa belajar sendiri tanpa sekolah. Ya, asal tidak buta huruf aja. Ya, akhirnya saya kirim, termasuk penjaga pintu perlintasan. Hanya Pak yang sekolahnya cuma SD atau SMP itu sampai dikirim training ke Tiongkok, dikirim training ke Italia, segala banyak, Pak. Saya ngirim orang selama hampir 6 tahun itu mungkin 3.000 orang lebih. Betul, Pak. Dan itu dampaknya bagus itu ya, Pak? Dua. Yang ketiga, dampaknya bagus sekali ya, Pak ya? Oh, bagus sekali. Bagus. Terus, Pak? Dampaknya bagus sekali. Jadi orang itu punya semangat dan dia merasa dihargai. Ya. Kalau dulu orang kirim training, yang dikirim training yang sarjana. Padahal yang sarjana ini kebanyakan di kereta api jabatannya tinggi juga nggak pernah bisa mimpin di lapangan. Dan saya bilang saya nggak mau. Ya. Nah, yang ketiga ini yang penting. Saya rubah sistem merit system di kereta api itu apa? Promosi didasarkan atas satu-satunya patokan cuma, yaitu performance, kinerja. Promosi dasarnya kinerja, bukan pendidikan sama sekali. Saya nggak peduli mau sekolahnya SMP, mau SMA, kayak terserah. Mau SD juga nggak apa-apa. Ya, kalau bagus kita promosi terus. Itu aja. Nah, tapi apa yang saya bikin, yang kami rubah pelan-pelan, itu kami terapkan, Pak. Jadi kita bukan cuma ngomong. Apa contohnya? Gini, ada banyak ya, tapi saya kasih contoh 2 yang sangat-sangat mungkin shocking di organisasi di kereta api juga itu. Ada 1 orang namanya Subakir. Subakir itu barusan berapa bulan lalu pensiun, Pak. Karena pensiunnya 56, Pak. Dia 57 selesai. Nah, Subakir itu lulusan SMA, masuk sebagai juru langsir, Pak. Juru langsir itu tukang parkirnya kereta, Pak. Ya, tahu. Kalau di stasiun itu jabatan paling rendah itu juru langsir, Pak. Ya. Nah, waktu saya masuk itu dia kepala stasiun di Pasar Turi, Surabaya. Saya bilang sama dia, kalau you performanya bagus, saya yakin you bisa dipromosi terus. Wah, enggak lah, Pak. Saya paling habis kepala hebat, Pak. Saya cuma lulusan SMA. Saya promosi terus, Pak. Sampai terakhir itu dia menjadi data listrik direktur operasi, Pak. Saya nggak tega aja promosi dia jadi dirut KRL Jabodetabek karena sekolahnya cuma SMA. Direktur operasi, Pak. Lo bener, Pak. Lo buktinya jalan. Buktinya jalan. Ya. Terus ada lagi Sugeng Priyono, sekarang umur 60 udah pensiun. Sugeng Priyono itu masuk juga sekolahnya STM. Tapi karena zaman dulu tidak ada penerimaan STM, dia pakai ijazah SMP, Pak. Jadi masuk 40 tahun yang lalu itu sebagai penjaga pintu perlintasan kereta api di Gresik, Pak. Waktu saya masuk dia sudah kepala stasiun lah, bagian administrasi lah, apa macam-macam. Saya coba terus, saya bilang, coba saya buktikan ya. Tapi saya bilang, ini bukan mau saya. Kalau you nggak berhasil ya you stop. Saya coba terus, Pak. Akhirnya terakhir itu waktu zaman saya itu pernah sampai menjadi sekretaris perusahaan PT Kereta Api Indonesia Persero, Pak. Sekper. Dari penjaga pintu perlintasan. Korseknya tinggi, Pak. Lo tinggi, Pak. Setelah itu saya bilang, Anda kalau saya biarin di sektor, kalau saya diganti, mungkin
pengganti saya mau ganti orang yang lain. Hmm. Mau nggak tes? Ikut tes yang benar untuk calon direksi anak perusahaan. Kan Ya. sampai ke menteri waktu itu, Pak. Hmm. Mau. Tes nomor 1, Pak. Nomor 1. Yang ikut 40 orang internal, tes nomor 1. Nomor 1. Ya, mayoritas yang ikut sarjana. Dia nomor 1 ya udah jadi dia. Ya, jadi pensiun sebagai direktur operasi juga di anak perusahaan namanya Kereta Api Logistik, Pak. Hmm. Kereta api logistik si omsetnya bisnisnya besar. Hmm. Jadi, nah terus Bapak tanya, apa berubah ini kereta api kinerjanya gimana? Loh, waktu saya masuk pendapatan kereta api 4,2 triliun setahun. Waktu saya selesai pendapatan kereta api hampir 14 triliun setahun. Hari ini 27 hampir 30 triliun, Pak. Waktu Pak Yonan masuk rugi ya, Pak ya? Ya, ya Pak. Waktu Pak Yonan masuk rugi toh, Pak? Rugi. Kalau rugi sih dari dulu. Dan tahun pertama Bapak udah bisa merubah menjadi untung ya, Pak? Untung kecil, Pak. Tapi udah mulai untung. Jadi dari rugi 85 M. Ya, dari rugi mungkin enggak, Pak. Waktu saya masuk itu rugi mungkin 100 sekian ya miliar? mungkin rugi waktu 150 miliar kali. Ya. Begitu Bapak setahun udah langsung untung ya, Pak? Ruginya, Pak. Waktu untung 83 miliar. Di tahun pertama? Lumayan, tahun pertama. Saya selesai untungnya 1,3 triliun. Lumayan juga. Luar biasa. Dan saya dengar Pak Yonan juga berhasil meningkatkan aset PT KAI juga berkali lipat ya, Pak ya? Nah iya, Pak. Jadi gini, sebenarnya investasinya banyak ya. Investasinya banyak. Saya tidak mau melakukan revaluasi aset waktu itu karena kena pajak. Jadi buat apa bayar cashnya keluar. Ya, jadi kita investasi, Pak. Kita investasi banyak ya. Mungkin ada 160 lokomotif baru, berapa ribu gerbong barang, berapa ribu gerbong penumpang. Semua tanya, Pak ini dipakai untuk apa? Loh kita pakai permajaan. Loh kalau permajaan nanti tiketnya naik. Belum tentu. Coba kita cari efisiensinya. Buktinya bisa. Buktinya bisa. Naik sih tiketnya, tapi nggak banyak. Ya. Nggak banyak. Orang juga puas. Ya. Naik kereta jelek bayar 100.000, mending keretanya bagus bayar 150.000. Kan gitu kira-kira. Dan di zaman Bapak yang ada gerbong pakai AC gitu zaman Pak Yonan semua ya, Pak ya? Ya, betul. Dalam rangka sekarang sih terus nggak ada, Pak. Sejak 2 tahun saya selesai, 2 tahun sebelum saya selesai itu mungkin sejak 2012 lah ya. 2011-12 itu sudah nggak ada kereta nggak pakai AC, Pak. Semua saya rombak pakai AC, Pak. Walaupun sederhana. Ya. Tapi kita improve terus. Dan itu meningkatkan penghasilan berkali lipat ya, Pak ya? Dan itu meningkatkan penghasilan berkali lipat. Kenapa? Karena jumlah okupansinya atau load factor-nya naik juga. Gitu loh. Nggak ada, Pak. Orang zaman dulu, kan saya kasih contoh ya, kereta listrik Jabotabek, Pak. Kereta listrik Jabotabek itu, waktu saya masuk, itu pendapatannya berapa? 400 miliar setahun. Sampai 500 miliar. Saya bilang, ini pasti banyak yang nggak beli karcis. Waduh, alasan begini. Oke, kita tertibkan semua. Pakai AC semua, tidak boleh naik di atas atap semua, pakai tapping, pakai kartu semua. Begitu diterapkan, Pak. Diterapkan itu, tahun pertama dari 400-500 miliar, naik pendapatannya jadi 2,7 triliun. Masya Allah. Loh, berarti zaman dulu itu 1/5 yang bayar. 4/5-nya nggak bayar. Nggak bayar. Berarti dari 5 penumpang yang bayar 1. Iya. Sekarang sih besar sih. Sekarang besar. Mungkin ya 5 triliun, 6 triliun adalah pendapatannya. Kalau kereta listrik Jabotabek aja, Pak ya. Pak, yang banyak ditanyakan orang nih Pak Yonan, ya orang sudah melihat, membuktikan dengan mata kepala sendiri perubahan KAI di tangan Pak Yonan. Tapi orang justru bertanya how to-nya, Pak. Bagaimana Bapak bisa membuat sebuah perusahaan itu bisa berubah, corporate culture-nya, ya, strukturnya, segala macam. Pasti Bapak mendapatkan banyak sekali tantangan-tantangan ya, termasuk dari dalam ya Pak. Bagaimana Bapak bisa merubah itu, Pak? Tantangan sih paling berat itu dari dalam, Pak. Ya,
semua organisasi itu kayak kehidupan kita sendiri, Pak. Ya, jadi tantangan paling berat itu dari dalam. Kalau kita pribadi kan tantangan paling berat ya diri kita sendiri menurut saya, bukan orang lain atau Ya. bukan lingkungan atau apa. Nah, ya saya sendiri melakukan sosialisasi nggak capek-capek, Pak. Saya sendiri itu turun ke lapangan bicara kiri kanan semua kelompok kegiatan kerja lah, semua stakeholder di dalam lah, semua itu ya terus menerus. Kalau Bapak tanya saya tugas di Kereta Api Indonesia 5 tahun 8 bulan. Karena saya itu butuh untuk memeriksa, melihat lapangan dan bersosialisasi dan mendiskusikan dan meyakinkan anak buah saya Secara bahwa langsung. perubahan-perubahan ini baik untuk bangsa, untuk negara, dan juga untuk mereka sendiri dan untuk organisasi kereta api. Tahu nggak? Mungkin dalam 5 tahun 8 bulan saya bertugas di kereta api itu, saya tidur di rumah itu mungkin nggak lebih 3 bulan loh, Pak, atau 4 bulan. Lainnya saya keliling, Pak. Itu. Nah, kalau mau begitu. Termasuk akhirnya kadang-kadang tidur di Kalau di mau stasiun begitu. ya, Pak ya? Ya, Pak Yonan. Termasuk Bapak difoto tidur di tempat Ya, duduk. tidur di kereta segala macam ya. Ya, tidur di kereta makan, Pak. Kereta makan kelas ekonomi, Pak. Yang mutu Mas Agus Pambagio ya? Betul. Dan Saya foto udah pesen jangan difoto, dia foto aja sambil viral. ketawa-ketawa. Dan ini bukan pencitraan gitu ya Pak judulnya Pak ya? Viral, Pak. Oh, bukan. Oke. Apalagi Pak? Apalagi yang Bapak lakukan sehingga Bapak mendapatkan kepercayaan untuk ngelit sebuah perusahaan yang bertahun-tahun tidak bisa diajak berubah? Saya kira si Pak Sofyan waktu itu ya mungkin melihat bahwa ini tantangannya ini luar biasa besar, Pak. Dan beliau mengenal saya lama, ya. Kami juga mungkin kebetulan karena kami berdua juga di sekolah yang sama di Amerika, dan beliau kenal saya juga waktu saya memimpin Bahana juga. Nah, beliau mengatakan ini tantangannya luar biasa. Ya. Tidak ada yang bisa benahi ini. Telkom bisa dibenahi, ya, Pak Cacu, PLN juga mulai dibenahi, ya. Terus Pertamina mulai benahi, tapi kereta api nggak ada yang bisa benahi. Kenapa? Dia bilang. Ya karena ini orangnya sih luar biasa, nggak bisa dikasih tahu dan sebagainya. Ya memang, yang lulusan SD hampir 40%, Pak. Lulusan SMP-nya hampir 30%, terus ngajarinnya gimana? Nah, makanya butuh ngasih contoh. Oke. Ya. Jadi sebelumnya, Pak, ya, sebelumnya itu misalnya nih, di kereta api itu. Saya kan lihat awal-awal. Kepala seksi itu kalau pindah, Pak, di setiap daerah itu ada jabatan paling tinggi itu kepala daerah lah ya. Itu eselon 3 biasanya. Kepala seksinya itu kalau pindah, Pak, tuh, yang nganter bisa puluhan, Pak, sampai ratusan, Pak. Wah, pesta besar gitu, gantian lah. Saya bilang nggak ada yang beginian, kalau pindah-pindah aja deh. Saya lantik pindah-pindah, udah pack your bag and go, udah selesai. Tapi saya ngasih contoh, setiap kali saya pergi ke stasiun segala saya naik kereta biasa, ya. Makan bersama mereka di warung dan sebagainya. Nah, itu mereka juga merasa bahwa oh, ini yang betul begini. We have to work efficiently, ya. We have to work effectively. Itu. Kalau piket saya juga piket, saya nggak peduli, kena piket ya piket aja. Jadwalnya Buktur yang ngatur direktur keselamatan. Saya ikut jadwal piket, kena piket juga saya Pak, Sabtu Minggu dan sebagainya. Ya udah, jalan gitu. Ya itu yang saya bilang, you have to give example, ya. It has to be seen by giving itu. Itu Pak. Saya tuh yang kagum pasti ibu di rumah itu adalah orang yang paling berjasa ya Pak. Mengikhlaskan Bapak tidak pulang-pulang gitu. Lebih dari Bang Toyib itu Pak. Iya betul. Ya saya pikir sih, saya bilang ya ini kalau berhasil itu is not for me, for my legacy, tapi is for the nation lah. Ya, ini untuk masyarakat, untuk bangsa yang sudah memberikan amanah ini ke saya. Oh bisa aja.
waktu saya juga saya kira Pak Helmi juga tahu, saya nggak lobby siapa-siapa. Waktu dipanggil Bapak Presiden tanggal 20 Oktober 2014, beliau menanyakan intinya itu apakah saya bersedia membantu beliau, ya saya katakan ya, loh saya ini ditugaskan memimpin kereta api ini ya saya anak buah Bapak Presiden gitu. Oh ya kalau membantu langsung bagaimana? Saya nggak ngerti itu membantu langsung itu apa Maksudnya gitu. apa? Kalau iya gitu. Tapi feeling saya pikir oh mungkin beliau minta saya di kabinet sama beliau. Ini kan saya dipanggil pertama. Nah, kalau nanti dalam proses beliau menemukan orang yang lebih baik itu dipilih orang yang jauh lebih baik dari saya karena ini amanah besar. Itu kalau menjadi pimpinan negara itu amanah besar gitu aja sih. Makanya tenang-tenang aja gitu. Diberhentikan ya wes diem aja gitu. Panggil lagi ya panggil lagi. Iya itu yang saya mau tanya Pak. Rapatean. Pak, waktu Bapak jadi Menteri Perhubungan itu kan juga prestasi Bapak tuh kan bagus banget ya Pak ya. Masalah tol laut dan sebagainya. Ya kan gitu ya Pak ya. Tetap meningkatkan kereta api kan gitu Pak yang Bapak lakukan ya. Kita bingung juga Pak, dalam 2 tahun Bapak akhirnya di reshuffle gitu dan orang bertanya-tanya, kenapa Pak Yonan itu di reshuffle walaupun setelah itu dipanggil kembali? Apa alasannya Pak? Kalau boleh saya tahu Pak. Kalau di reshuffle sih saya nggak tahu alasannya Pak. Saya cuma menganggap bahwa beliau memerlukan sosok yang lain ya gitu aja sih. Waktu dipanggil kembali juga ya hanya diberitahu melalui Pak Pratikno gitu segera akan dikasih tugas. Ya saya bilang oke. Beliau tanya kalau di SDM oke nggak oke aja gitu. Tugasnya apa spesifiknya? Salah satunya itu adalah menegosiasikan kepemilikan Indonesia di PT Freeport Indonesia. Itu aja sih, salah satu yang besar sih Pak tugasnya. Dan Bapak merasa berhasil ya, Freeport akhirnya berhasil direbut oleh Indonesia? Ya, akhirnya kita bisa memiliki 51% saham di PT Freeport Indonesia. Itu saya pikir secara simbolik nasionalisme sih bagus ya. Walaupun orang bilang loh itu kan milik kita, kenapa kok kita harus bayar gitu. Loh, bukan. Kalau kita lihat strukturnya, lihat undang-undang, lihat ketentuan di kontrak karya, loh ini kan mereka investasi. Kalau tambang milik negara, tambang itu selamanya milik negara Pak, bukan milik Freeport. Tapi investasinya itu milik perusahaannya. Nah, yang kita beli itu investment yang sudah dilakukan ini gitu. Itu sih. Loh, kalau merebut nggak pakai uang sih saya kira nggak bisa Pak. Mana bisa uang itu? Nah, itu namanya mau nasionalisasi lagi gitu kayak zaman Soekarno. Waduh, bisa ribut Pak. Pak, saya punya rapid question Pak, pertanyaan. Menurut Bapak dulu lebih nyaman waktu Menteri Perhubungan atau Menteri SDM Pak, kalau harus memilih? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Buat saya gini, saya di SDM 3 tahun, di Perhubungan 21 bulan. Kalau Bapak tanya, saya lebih nyaman mana itu dari sisi saya, ya, dari sisi saya, mungkin saya lebih nyaman di Perhubungan karena saya tahu lebih banyak. Karena sebelumnya saya tugas di kereta api hampir 6 tahun, Pak. Jadi I understand the transportation a lot better. Kalau di SDM itu saya hanya pengalaman saya terus terang waktu mulai ditugaskan tuh hanya sebagai mantan menteri, ya. Satu mantan menteri, jadi saya pahamlah birokrasi. Dan juga sebagai konsumennya listrik, konsumennya BBM, ya, konsumennya apa segala macam gitu. Nah, dan saya harus belajar lagi gitu ya, belajar banyak sekali ya di sektor SDM ini, karena sektor SDM ini sektornya sebenarnya kalau dari bidang keilmuan luas sekali. Ada gunung api, ada pertambangan umum, ada minyak dan gas, ada listrik, ada energi terbarukan. Ya. Nah, ini kan sekolahnya beda, Pak. Gitu. Gitu ya. Itu aja sih. Pak, rapid yang kedua nih Pak. Surabaya atau Singapura Pak? Bapak lebih suka? Ya karena masa saya dibesarkan itu di Surabaya ya, saya mungkin saya kalau tua saya pulang Surabaya Pak. Surabaya.
Bukan ke Singapura ya Pak? Enggak. Dulu Bapak lahir di Singapura kan Pak? Ya, saya lahir Singapura. Ya, Hmm. ya saya masih punya ada keluarga di sana dan sebagainya. Kalau saya lebih senang Singapura, saya hari ini mungkin udah tinggal di Singapura, Pak. Gitu ya Pak. Pak, ini rapid question ketiga. Pada saat Bapak menjabat di KAI, mana yang lebih sulit atau lebih susah atau gimana gitu Pak? Pada saat Bapak menertibkan calo di stasiun atau pada saat menertibkan pedagang-pedagang liar itu Pak? Mana yang lebih sulit itu Bapak? Dua-dua sama Hmm. sulitnya, Pak. Karena itu dua dengan api yang di internal, Pak. Sama sulitnya itu. Sama sulitnya. Banyak sekali mendengar cerita dulu Bapak mengalami kesulitan juga bagaimana. Kan dulu kan banyak toko-toko liar, bangunan-bangunan liar di stasiun-stasiun yang dulu Pak Yonan bersihkan semua ya Pak. Itu pasti itu ada unsur emosi juga ya Pak Yonan ya. Wah, sangat Pak. Kalau itu Pak, bangunan-bangunan liar di dalam stasiun itu dari 750 stasiun itu nggak banyak, jumlahnya nggak banyak. Kira-kira 40.000, Pak. 40.000 ya terus. Iya, iya. Ya, bukan 4.000 loh. Bukan 40.000. 4.000. 40.000, Pak. Dan itu udah bertahun-tahun. Dan bertahun-tahun. Saya dulu dengar cerita Pak, dan saya ikut berkaca-kaca mata saya yang waktu Bapak diprotes, ada mahasiswa UI kalau nggak salah ya Pak ya, yang protes karena bapaknya yang Ya, punya usaha di stasiun, di terminal di Depok ya Pak ya, yang Bapak tertibkan dia protes karena ya. akan menghancurkan masa depannya. Piye Pak ceritanya Pak? Iya, jadi saya terima melalui apa ya? Medsos atau apa ya, ada yang protes bahwa seorang mahasiswa UI itu mengatakan kalau warungnya bapaknya itu dibersihkan di stasiun, ya dia terus sekolahnya yang biayai siapa? Ya saya bilang, oke, gini aja deh, saya kirim orang dicek betul enggak, ini orang tuanya, kalau betul semua yang punya di stasiun kuliah saya yang bayarin, Pak. Jadi dibayarin semua? Itu sih. Anaknya dibayarin? Yang protes itu Pak? Iya, yang klaim saya bayarin semua, Pak. Pakai uang sendiri, Pak. Pribadi? Pribadi, ya. Luar Ya, biasa. harus begitu. Jadi ngasih contoh kan. Iya, iya, iya. Emang gaji Bapak waktu di KAI berapa Pak? Kalau boleh tahu Pak. Waktu saya masuk itu take home pay saya 25 juta, Pak. Take home pay. Waktu saya ya Terus waktu saya keluar take home pay saya kalau nggak salah 100 hampir 150 juta, Pak. Waktu masuk 25 juta ya? Naik 25. Bapak kan sebelumnya kan direktur Citibank, terus pernah di Bahana, yang pasti take home pay-nya kan jauh lebih besar dari itu ya Pak Yonan ya? Ya, ginilah 1:10 lah, Pak. Dengan pekerjaan lebih berat. Ya, tapi ini kan ini amanah ya. Kan ya saya selalu bilang bahwa ya kita makan sehari 3 kali. Kalau punya mobil 5 juga nggak bisa dipakai sekaligus, pakainya cuma 1. Ya. Pakaian juga nggak bisa, punya 10 dipakai bareng gitu kan. Ya. One at a time. Ya saya pikir udahlah gitu ya. Kita we do as much as we can gitu. Kan juga ya kan masa yang kita pikirin cuma penghasilan kita aja nggak usah lah gitu. Ya saya selalu bilang gini deh, kalau kita punya umur 75 tahun gitu, Ya. saya bagi 3 deh. Jadi 25 tahun pertama itu kita banyak disubsidi oleh hidup lah ya, dikasih makan orang tua, disekolahkan lah oleh masyarakat, dan kita mungkin 25 ya, we consume a lot more than we can produce. Nah, 25 tahun berikutnya itu imbang-imbang lah ya. Antara umur 26 sampai 50 itu imbang lah ya. You contribute, you juga dapat sesuatu yang sesuai kontribusi Anda. Nah, saya bilang kalau setelah itu ya nggak usah lah ya. Saya pikir kalau sudah dikasih umur Tuhan 5, ya you harus kasih banyak ke you have to give more than you get gitu loh menurut saya ya. Waktu saya tugas kereta api umur saya 45, Pak. Nah, 45 ya saya bilang udahlah 5 tahun ini I do my best ya. Kalau digaji syukur, nggak digaji sudah nggak apa-apa ya. Saya masih punya tabungan. Nah, setelah ini ya
kalau selesai 5 tahun, 10 tahun, waktu itu saya pikir 10 tahun, Pak. Ya, kalau 10 tahun selesai mungkin saya umur 55 selesai, ya udah saya pensiun atau saya kembali ke sektor swasta gitu. Itu aja sih. Luar biasa. Pak, Itu, saya Pak. terakhir hanya konfirmasi. Bapak menyampaikan dalam sebuah seminar sharing session tentang keberhasilan bahasa, Bapak mentransformasi TVRI ternyata mengajak berubah sebuah organisasi yang dominan pegawai-pegawainya adalah yang pendidikannya tidak tinggi, itu ternyata lebih gampang daripada pendidikannya banyak yang tinggi, gitu ya Pak? Sebenarnya enggak juga, Pak. Tergantung field-nya, Pak, ya. Kalau tergantung anunya, sektor sektor kegiatannya, nature of business-nya apa dan sebagainya gitu. Tapi saya katakan kita ini secara kultur itu ada yang salah, Pak. Kita generasi yang makin muda itu makin diajarin bagaimana kerjanya itu you have to work smart, you do not need to work hard. Itu salah menurut saya. Ya. Tidak ada yang bisa menggantikan kerja keras, Pak. Itu enggak ada. Saya nggak percaya. Ya. Saya nggak percaya. Seumur hidup saya nggak percaya. You can work smart, but you have to work hard. Nah, ini yang kadang-kadang akhirnya sekarang generasi makin muda ya, kultur yang orang-orang yang umurnya sekarang di bawah 50 atau bahkan di bawah 40, di bawah 30. Nah, ini maunya kerjanya itu yang is a clean hand work, ya, is a clean hand work. Terus maunya juga kerjanya itu bersih, terus lingkungannya bersih, ya, penghasilannya besar, which is salah gitu. You have to work hard menurut saya. Coba Bapak lihat penemuan-penemuan besar, misalnya mulai Facebook lah, mulai Tesla lah, mulai Apple dan sebagainya. Itu dikerjakan, ditemukan, dipimpin oleh orang-orang yang tidak pernah sekolah tinggi dan mulai mau kerja itu with the dirty hand. Ya, mesti setengah mati kerjanya. Itu yang menurut saya penting. Jadi untuk teman-teman yang sekolahnya tinggi, itu saya selalu menganjurkan, so it doesn't sell anything. Ya, makanya Mendikbud juga bilang kan bahwa sekarang ini banyak jalan menuju Roma. You mau sekolah boleh, nggak sekolah juga nggak apa-apa gitu. So, ya, asal you mau sungguh-sungguh aja gitu dalam hidup ini apa gitu. Menurut saya betul. Ya, menurut saya betul. Jadi tetap kerja keras itu penting ya Pak ya? Oh, sangat penting, Pak. Sangat penting. Sangat-sangat penting. Ya, kerja keras itu sangat amat penting. Pak, karena wawancara kali ini banyak sekali kita mengangkat masalah leadership. Ya, kita menggali dari Pak Yonan yang leadership-nya luar biasa. Mungkin karena Bapak akuntan ya. Saya juga akuntan. Akuntan itu ditaruh di mana aja jadi ya Pak. Sebagai banker iyalah dekat sekali dengan dunia accounting. Di Bahana iyalah dekat sekali dengan accounting. Tapi Bapak masuk ke kereta api, sukses. Masuk ke industri SDM, sukses. Jadi apakah betul kuncinya karena akuntan itu memang harus selalu mempelajari apa yang akan diperiksa atau apa yang akan dibantu? Gimana? Akuntan itu dari dulu diajarkan untuk faktual. Nah, itu dulu. Ya, jadi bukan ilmu kira-kira, ya, ilmu fakta gitu ya. Ya, jadi factual, ya. Jadi fact, ya. The fact itu is the only knowledge yang diajarin sebagai akuntan itu adalah fakta gitu ya. Jadi yang kedua itu adalah toleransi yang bisa diterima, ya. Yang bisa diterima oleh konsensus lah, ya. Toleransi yang bukan baseless, tapi harus ada dasarnya, ya. With a strong background, with a strong basis of tolerance itu. Nah, yang ketiga itu diajarin how to make balance, ya. Kan akuntan itu selalu diajarin karena membuat balance, ya, keseimbangan itu bagaimana gitu. Nah, ini yang saya pikir sih perlu, ya, penting sekali di dalam kita memimpin kegiatan apapun juga sih, ya. Kalau orang selalu bilang, makanya dari awal tadi Bapak tanya, saya katakan kenapa saya jelaskan mengenai penghasilan dulu. Reformasi birokrasi segala, tapi penghasilannya nggak diperbaiki yang signifikan. Lah menurut saya mana bisa hebat kayak begitu. Mungkin bisa, ya, but it's going to very slow. Ya. It takes one generation to change, if any.
Satu. Yang kedua, kalau pemimpinnya karena stick and carrot-nya ini nggak ada gitu. You don't make the balance. Itu, Pak. Ya, itulah wawancara saya yang penuh dengan nilai-nilai kepemimpinan dari seseorang yang membuktikan bukan hanya sebagai sebuah teori, pernah melakukan transformasi di sebuah BUMN besar, ya besar persoalannya yaitu PT KAI, ya bersama Bapak Ignatius Yonan. Jadi kalau saya bisa rekap lagi bahwa mentransformasi sesuatu lembaga itu Pak Yonan ada beberapa hal kalau kita tadi bisa pelajarin. Satu, bahwa leader has to be seen, bahwa seorang pemimpin itu harus terlihat, harus bersama. Pak Yonan itu 5 tahun lebih gitu dia hanya nginep di rumah atau tidur di rumahnya 3 bulan 4 bulan saja. Jadi artinya lebih dari 50 bulan beliau tidurnya adalah di luar rumah, ya. Kadang-kadang beliau tidur di peron, tidur di restorasi, dan tidur di mes-mes karyawan, dan beliau terus bertemu. Nomor 2, bahwa pemimpin harus memberikan contoh. Ya, beliau harus memberikan contoh, beliau berkorban juga gitu ya, karena kita tahu beliau adalah seorang eksekutif papan atas, direktur Citibank dan direktur BUMN, dan kemudian masuk ke PT KAI dengan tantangan yang sangat luar biasa. Dan nomor 3 yang saya tangkap, untuk melakukan perubahan, ya, seorang pemimpin tidak cukup hanya membuat karyawannya atau orang yang dia pimpin mengerti, tetapi dia harus membuat bahwa orang yang dia pimpin percaya. Dengan pendekatan Pak Yonan, ya, kemudian dia menceritakan berbagai hal bahwa akhirnya dia mendapatkan support yang luar biasa karena staf-stafnya, orang-orang dia pimpin, puluhan ribu orang itu adalah percaya bahwa kedatangan Pak Yonan adalah akan membawa sebuah perubahan. Perubahan yang baik untuk negara, perubahan yang baik untuk perusahaan, dan perubahan yang baik untuk mereka sendiri. Pak Yonan tadi mengabarkan bahwa ada orang yang diangkat gajinya sampai hampir 10 kali lipat, ya, dengan melakukan perubahan sistem. Semoga diskusi ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Pak Ignatius Yonan. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.